السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Terakhir kita membahas firman Allah Subhanahu wa taala, Alam ya'nini alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Allah Subhanahu wa taala menasihati orang-orang yang beriman agar mereka memperbaiki hati mereka, khusyuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menasihati mereka agar jangan memperserupakan diri mereka dengan ahli kitab. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu, dan janganlah mereka menjadi seperti orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum mereka, yakni Yahudi dan Nasrani. Dari itu Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, nahallahu taala al-mu'minin an yatashabbahu billadzina hamalu al-kitab min qablihim min al-yahud wan nasara. Allah Subhanahu wa taala telah melarang orang-orang beriman memperserupakan diri mereka, menyamakan diri mereka dengan orang-orang yang memikul kitab sebelum mereka, yakni kaum Yahudi dan Nasrani, di mana mereka Yahudi dan Nasrani tersebut tala alaihimul amad, baddalu kitab Allah alladzi baina aydihim. Manakala telah lama kemudian kitab itu turun kepada mereka, jarak waktu yang lama tersebut menjadikan mereka lupa, dan akhirnya mereka mengganti apa-apa yang ada dalam kitab tersebut karena hawa nafsu mereka. Ini bentuk pola kesesatan yang dilakukan oleh orang Yahudi, lalai dengan waktu, terbuai dengan waktu, di mana waktu yang lama tersebut tidak mereka gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari itu di awal ayat disebutkan alam ya'ni, yakni apakah belum tiba waktunya untuk orang yang beriman untuk berzikir kepada Allah. Dalam tafsir yang lain seperti kitab Jalalain disebutkan ayat ini turun karena sebagian para sahabat banyak bercanda, lupa mereka dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya berarti ayat ini mengajak kita orang-orang beriman supaya menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, agar jangan sampai kita lalai dengan waktu yang Allah berikan, asyik dengan urusan dunia. Semua itu menjadikan kita lalai berzikir dan khawatir menjadi orang yang qasat qulubuhum, keras hatinya. Kalau sudah keras hati, yang terjadi adalah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, la yaqbaluna mau'izah, tidak bisa menerima nasihat. Jadi nasihat sebagus apapun kalau sudah hati keras, ya tidak akan mempan, tidak akan masuk. Wala talinu qulubuhum, hati mereka tidak lembut
mendengar ayat, mendengar nasihat, mendengar hadis. Bukan hanya melalui suara yang kita dengar, bahkan ayat-ayat yang nyata seperti adanya kematian di depan mata kita, adanya bencana di depan mata kita. Hati tidak merasa tersentuh kalau itu adalah karena dosa. Dan ini yang kita rasakan bersama, banyaknya orang yang seperti itu. Dari itu Allah sebutkan di akhir, wa katsirum minhum fasiqun, dan banyak di antara mereka itu menjadi orang yang fasik dalam amalannya, dalam keyakinannya. Padahal ayat-ayat yang nyata di depan mata kita, kematian, bencana alam, itu semua adalah nasihat dari Allah Subhanahu wa taala agar orang beriman segera untuk kembali berzikir, untuk khusyuk kepada tujuan hakikatnya, yakni ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita bahas dulu di majelis sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan. Kemudian Allah taala berfirman, i'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya hati itu bisa keras, bisa mati, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah Maha Kuasa menghidupkan bumi setelah dia mati, seolah-olah Allah ingin mengajarkan, mengisyaratkan Allah juga mampu untuk menghidupkan hatimu yang mati. Ya'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha. Ketahuilah wahai orang-orang beriman, sungguhnya Allah yang menghidupkan bumi setelah dia mati. Jadi bumi yang kita tempati mati, bentuk matinya kering, tidak bisa tumbuh apapun, tidak bermanfaat. Allah menghidupkannya dengan menurunkan hujan. Di situ ada ayat, hati juga seperti itu, dia mati. Apabila terus diserang oleh hawa nafsu, apabila terus diperturutkan kemauannya, apabila terus bersarang di dalamnya penyakit-penyakit, tentu dia akan mati. Tapi Allah Maha menghidupkannya. Itu dengan apa? Dengan ayat-ayatnya. Dari itu Allah berfirman, qad bayyana lakumul ayat, dan kami telah jelaskan kepada kalian ayat-ayat kami. Al-ayat, tanda-tanda, la'allakum ta'qilun, agar kalian menjadi orang yang berakal. La'allakum ta'qilun. Jadi orang yang beriman, orang yang berakal, mengambil pelajaran dari apa yang Allah sebutkan. Allah menghidupkan bumi setelah dia mati, Allah juga menghidupkan hati setelah dia mati, bagi yang ingin hatinya hidup, bagi yang ingin hatinya bisa menerima nasihat, menerima nasihat yang bentuknya adalah bacaan, pendengaran yang kita dengar dari orang-orang saleh, orang-orang alim, maupun nasihat-nasihat mau'izah yang berupa ayat-ayat yang faktual yang kita lihat di depan mata kita. Dan inilah jalan keselamatan untuk orang yang berakal, untuk orang yang beriman. Dari itu Al-Hafidh Ibn Katsir menjelaskan, fihi isyarah ila anna Allah Ta'ala yalinul qulub ba'da qaswatiha. Di ayat ini, i'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha, terdapat isyarat bahwasanya sungguhnya Allah Ta'ala yang melembutkan hati setelah dia menjadi keras. Keras itu maksudnya kan mati, seperti tanah yang keras mati, bisa lembut, dan Allah yang melembutkannya dengan hidayah, dengan hidayah. Maka tidak boleh seorang putus asa jika dia ingin menjadi orang yang mendapatkan hati yang tenang, ketenangan dalam hidup. Jalannya adalah dengan mengikuti petunjuk Allah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gemerlapnya dunia ini, banyaknya nikmat di dunia ini, ikhwah, afani Allah wa iyyakum ajma'in, ternyata tidak semuanya menjadikan kita bisa bahagia dan tenang hati kita. Ya bagaimana tidak, harta benda
dan duniawi itu sebagaimana namanya benda. Harta benda, rumah itu benda, mobil itu benda, tanah itu benda. Sedangkan kita dari daging, maka otomatis sebenarnya tidak akan bisa membuat kita bahagia sesungguhnya. Justru bisa memudaratkan kita. Yang bisa menjadikan kita bahagia tidak lain adalah khusyuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahagia dalam artian damai hati kita. Damai hati kita, tentram hati kita. Tidak lain itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang banyak tidak kita miliki. Mungkin antum punya rumah, punya kendaraan, tapi belum tentu antum damai. Belum tentu antum senang. Belum tentu antum tenang, selalu bahagia, belum tentu. Nah, itu termasuk ayat tanda-tanda peringatan dari Allah agar kita khusyuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah taala berfirman menyebutkan keutamaan orang-orang yang bersedekah dengan harta mereka, dan ini disebutkan juga oleh Allah taala sebelumnya pada ayat-ayat ini. Allah kembali menyebutkannya. Kita ingat bahwasanya bahasan sebelum ini adalah tentang bagaimana ciri khas orang beriman dan ciri khas orang munafik. Ciri khas orang munafik itu pelit, tidak mau bersedekah, tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau membiayai perang di jalan Allah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah sebutkan dua kali tentang masalah ini, keutamaan orang yang bersedekah ini, di ayat 18 surat Al-Hadid, dan juga di ayat sebelumnya yaitu ayat 11. Man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Sedangkan di sini Allah berfirman, innal musaddiqin wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Allah kembali menyebutkan di sini, sungguhnya musaddiqin, yakni orang-orang yang berinfak, bersedekah dari kelompok orang laki-laki, wal musaddiqat, dan perempuan-perempuan yang bersedekah, laki-laki maupun perempuan. Ini menunjukkan bahwa bukan hanya perempuan yang diperintahkan untuk bersedekah, karena sering kita dengar ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika salat Id, setelah salat Id, wahai perempuan, bersedekahlah kalian, karena kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak. Maka ketika itu kemudian semua perempuan di zaman sahabat itu melepaskan kalungnya, melepaskan emasnya, mereka segera bersedekah. Dari itu banyak yang sering membacakan hadis itu sebagai nasihat untuk kaum perempuan agar mereka sering sedekah. Padahal laki-laki juga sama. Allah merintahkan mereka untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah sebutkan di ayat ini, yang lebih dulu disebut laki-laki. Innal musaddiqin, sungguhnya laki-laki yang bersedekah. Musaddiqin asal katanya itu at-tasadduq. Kemudian udghimatit ta fi sad, dimasukkanlah huruf ta-nya ke sad menjadi al-musaddiqin, musaddiqin. Artinya alladzina tasaddaqun, orang-orang yang memberikan sedekah. Itu secara literatur bahasa Arabnya. At-tasadduq, taknya hilang, masuk ke sad, kemudian menjadi masdar al-musaddiqin atau isim fa'il, artinya alladzina tasaddaqu, orang-orang yang bersedekah dari kelompok laki-laki, wal musaddiqat, dan perempuan.
Sebagian qiraat membacanya ringan. Innal musaddiqin wal musaddiqat. Shadnya tidak tasydid. Kalau tidak tasydid artinya at-tasdiq, mempercayai. Orang-orang yang percaya dari kelompok laki-laki dan orang-orang yang percaya dari kelompok perempuan, atau laki-laki yang percaya, perempuan-perempuan yang percaya. Jadi beda qiraat, beda makna. Tapi qiraat Hafs An-Nafi' yang kita baca di Indonesia, yang sudah turun menurun, dipelajari dan dibaca oleh kaum muslimin, bacaannya adalah tasydid. Innal musaddiqin wal musaddiqat. Ada keutamaan untuk mereka laki-laki yang bersedekah dan perempuan yang bersedekah. Kalau ada keutamaan berarti ada anjuran, ada perintah agar mereka bersedekah dan mengamalkannya. Bersedekah di mana? Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aqradullah qardan hasana. Wa aqradullaha qardan hasana. Dan mereka menginfakkan hartanya, yakni meminjamkan hartanya dengan pinjaman yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seolah-olah manusia kita dengan bersedekah itu adalah berinfak untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak butuh, Allah tidak miskin. Allahul Ghani. Keutamaannya adalah kepada mereka yang bersedekah itu sendiri. Qardan hasana. Disebutkan hasana di situ ada isyarat agar orang yang bersedekah itu dengan harta yang baik. Harta yang baik dan cara yang baik. Ada dua hal yang harus diingat. Cara yang baik dan harta yang baik. Kalau harta yang baik saja namun tidak dengan cara yang baik, memudaratkan sedekah tersebut, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana itu? Dengan menyakiti orang yang diberi. Qaulun ma'rufun khairum min sadaqatin yatba'uha adza, firman Allah Ta'ala. Ucapan yang ma'ruf itu lebih bagus daripada sedekah tapi diiringi dengan ucapan yang menyakiti orang lain. Ya, artinya apa gunanya kita memberi tapi kita menyakiti orang yang kita beri. Itu makanan tidak bisa masuk ke mulutnya itu. Dan ini berlaku bukan hanya untuk orang lain, kepada orang lain, tapi bahkan untuk orang yang terdekat di lingkungan kita, istri kita, anak kita. Tidak boleh kita berkata kasar yang menyakiti perasaan istri kita hanya karena kita memberi dia. Tidak boleh kita berkata menyakiti hati anak kita hanya karena kita memberi dia makan. Kalau antum sambil ngomel ke anak antum, terus antum beri dia makan, enak dia makan anak itu? Tidak enak dia makan. Itu makanan yang enak itu terasa pahit, getir dan asin rasanya kalau dibarengi dengan omelan kita sebagai seorang bapak. Makan tuh. Dinasihati nggak dengar. Ini namanya bersedekah tapi menyakiti. Itu lingkup keluarga yang sering dilanggar oleh orang banyak, oleh bapak, oleh seorang ibu, oleh seorang suami. Bagaimana dengan yang lain? Yang orang-orang yang lemah di sana, kita beri tapi kita sakiti dia, entah dengan ucapan atau dengan perlakuan. Yang kedua tentu adalah sedekah itu kalau tidak baik dari sisi halal dan haram tidak diterima. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah Ta'ala itu maha baik, tidak akan menerima kecuali yang baik. Ini dua yang harus ada ketika kita qardan hasanah, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, harus harta yang baik.
dengan cara yang baik. Santriwati di atas coba berhenti bicara tuh. Kalian masih santriwati aja ngobrol kalau kajian, bagaimana kalau jadi ibu-ibu? Barakallahu fiik. Memang begitu. Pengalaman kami ngisi kajian di kaum ibu, pasti ada yang seperti ini. Di semua tempat. Ustadznya menyampaikan ayat dan hadis, dia ngobrol. Hampir ada di semua majelis yang seperti itu kalau jamaah ibu-ibu. Jadi harus diingatkan, kalau enggak itu sampai isya itu masih. Kalau kajiannya dari pagi sampai zuhur itu, si ibu tersebut harus dinasihati, dan ustaz sering menasihatinya itu, asatid. Bu, dengerin bu. Kadang berhenti, nyambung lagi itu setelah 5 menit, lagi. Nah, itu jalan keluarnya bagaimana? Diambil, dipisah, duduk di situ tuh. Tapi kan ibu-ibu, nah mungkin ya, dia seorang ibu. Nah, ini masih muda, mas sudah begitu, apalagi kalau jadi ibu-ibu. Nasallallahu alaihi. Semoga Allah melindungi semua kaum muslimah dan membimbing mereka ke jalan yang benar. Allah Ta'ala berfirman kemudian, yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Ini yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim, dilipat gandakan untuk mereka, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat ganda. Walahum ajrun karim, dan bagi mereka pahala yang mulia. Al-Hafidz Ibnu Katsir berkata, yudha'afu lahum ay yuqabalu lahum al-hasanah bi 10 amsalha. Diganti kebaikan yang mereka infakkan di jalan Allah 1 berbanding 10 kali kebaikan. Wa yuzad ala dzalik ila 700 dhi'fin, dan bahkan bisa ditambah oleh Allah berlipat menjadi 700 kali lipat kebaikan. Artinya ada isyarat secara hitungan harta agar kaum muslimin, agar manusia rajin berinfak. Harta sesungguhnya yang dia miliki adalah yang dia bawa mati. Kalau ingin kaya setelah mati, ya itu dia. Gandakan saldo antum dengan cara berinfak, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana manusia senang di dunia dia harta kekayaannya bertambah berlipat ganda, seharusnya dia juga senang kekayaannya kelak di akhirat seperti itu. Tapi lagi-lagi masalahnya, ya kita pelit untuk diri kita sendiri. Padahal kita tahu bahwasanya yang kita bawa mati itu hanya kain kafan yang tidak ada kantongnya. Kantongnya saja tidak ada kain kafan, apalagi ATM. Selesai. Di situ yang kita harapkan adalah harta. Jadi di bab ini bab yang berat untuk diamalkan. Hanya para sahabat dulu yang bersedekah, berinfaknya itu luar biasa. Sedekah dengan kebun kurma beribu-ribuan meter untuk jihad di jalan Allah, untuk biaya perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah dengan apa yang mereka miliki, karena mereka ingat bahwasanya itulah harta yang sungguhnya nanti yang akan dia temukan di akhirat. Bagi yang tidak memiliki harta untuk bersedekah, lalu bagaimana? Disebutkan dalam hadis, subhanallah itu sedekah, alhamdulillah itu sedekah, Allahu akbar itu sedekah,
Wa qaulun ma'ruf sadaqah, ucapan yang ma'ruf itu sedekah. Di sisi itu yang kita amalkan. Jika kita tidak memiliki harta untuk kita infakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari situ kita menjadi paham harta benda itu betul-betul ujian untuk diri kita. Apakah kita bersedekah ataukah tidak dengan harta itu? Kalau tidak, rugilah seseorang. Karena harta kalau sudah kita tinggalkan, meninggal dunia, yang akan memperebutkannya keturunan kita, anak cucu kita. Kalau anak cucunya bagus, alhamdulillah, dia akan merawat warisan itu, dia akan infakkan di jalan Allah atas nama kita yang meninggal dunia. Tapi kalau tidak saleh, tidak taat kepada Allah, sebaliknya digadaikan ke bank sertifikatnya untuk mengangkat hutang misalnya, bahkan lebih ekstrim untuk poya-poya, habislah kemudian warisan tersebut. Rugi atau tidak kita yang meninggal dunia? Rugi sekali. Ini dari itu ulama mengatakan, bahkan sebelumnya telah kita bahas, sebelum engkau mati bersedekahlah yang banyak, yakni dengan ikhlas, qardan hasanah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, walladzina amanu billahi wa rusulih. Adapun ayat ini adalah lanjutan dari sifat-sifat orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bahwasanya mereka itu orang-orang yang bersedekah, berbeda dengan orang yang munafik tidak bersedekah. Allah melanjutkan di sini bagaimana sifat orang yang beriman, walladzina amanu billahi wa rusulih, dan orang-orang yang beriman dengan Allah, kepada Allah, wa rusulihi, dan utusan-utusannya, ulaika humu as-siddiqun, mereka lah orang-orang yang as-siddiq. As-siddiqun artinya al-mubalighun fit tasdiq, orang yang sudah maksimal keyakinannya terhadap Allah, kejujurannya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Mubalaghah artinya maksimal, tidak ada lagi setelahnya sesuatu ruang, sudah mentok, sudah sangat maksimal, dia itu yakin, jujur dengan Allah subhanahu wa ta'ala. As-siddiqun adalah orang-orang yang aminu billahi wa rusulih, orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Betul-betul beriman maksudnya berkeyakinan kepada Allah sebagaimana mestinya, diamalkan keimanan tersebut, istiqamah di atasnya, beriman kepada Rasulullah SAW, dan dia amalkan perkara-perkara yang menjadi kelaziman dari keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah orang-orang yang as-siddiqun. Asy-syuhada wa 'inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum. Ada yang mengatakan kalimat syuhada ini paragraf baru. Paragraf baru. Ista'nafal kalam, ini isti'naful kalam, bahasan baru. Asy-syuhada wa 'inda rabbihim, dan bermula, kalau terjemahan klasik itu isti'naf itu bermula, dan bermula asy-syuhada, orang-orang yang syahid itu, 'inda rabbihim, di sisi Rabbnya Allah subhanahu wa ta'ala, lahum ajruhum wa nuruhum, bagi mereka pahala dan diberikan cahaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada riwayat dari Imam A'mash dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menafsirkan ayat ini, ulaika humus siddiqun wasyuhada'u 'inda rabbihim. Qala hum thalathatu asnaf. As-siddiqun itu ada 3.
Jadi orang-orang yang beriman utamanya ada 3. Al-musaddiqin, was-siddiqin, wasyuhada. Orang beriman itu al-musaddiqin, yang berinfak, was-siddiqin, orang-orang yang yakin, wasyuhada, dan orang-orang yang syahid. Orang-orang yang mati syahid. Walladzina kafaru, setelah Allah menyebutkan keadaan orang-orang yang beriman, bagaimana sifat mereka, Allah menyebutkan kemudian lawanan dari orang yang beriman itu orang kafir. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, wa kadzdzabu biayatina, dan mendustakan ayat-ayat kami. Lawanan dari as-siddiqun tadi itu kadzib, dia mendustakan, dia tahu benar tapi dia tidak mau percaya. Itu arti mendustakan. Dia tahu benar tapi tidak mau mengikutinya, tidak mau beriman. Lawanan dari as-siddiqun tadi itu kadzabu. Dan ini sifat yang paling utama dari orang kafir, kadzib, mendustakan. Dia tahu Al-Quran adalah wahyu dari Allah, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi dia enggan untuk mengikutinya, enggan untuk percaya. Dari itu banyak wawancara kepada orang kafir, apa yang kamu tahu tentang Islam? Dia cerita, Islam itu ada nabinya, begini, Al-Quran turun setelah kitab Taurat dan Zabur dan Injil itu dirubah. Dia tahu, tapi dia tidak mau. Yakdzib. Yahudi, Nasrani, mereka tahu tentang Nabi Muhammad SAW, kebenaran yang dibawanya. Mereka tahu kebenaran yang dibawa oleh Islam, syariat-syariatnya, kemaslahatan yang dibawa. Tapi mereka kadzib, mendustakannya. Dan merekalah perusak. Merekalah perusak di atas muka bumi ini. Perusak semua aturan-aturan Allah yang dia adalah kemaslahatan untuk manusia, mereka rusak. Mereka rusak. Allah syariatkan menikah dan Allah haramkan zina. Mereka membolehkan berzina dan menikah bukanlah hal yang terpenting. Itu contohnya. Dia merusak. Presiden Perancis itu, Macron itu, dia buat tweet di Twitter, untuk anak gadis dan remaja laki-laki yang usia 18 sampai 23, kondom silahkan ambil gratis di setiap minimarket yang ada di Perancis. Digratiskan sama negara. Itu yang tweet siapa? Presidennya, mengajak semua orang untuk berzina. Rusak tidak itu? Rusak. Tapi nalar dia, akal dia yang rusak itu dianggap sebagai kebaikan. LGBT, mereka berusaha untuk manggung di event internasional, Piala Dunia, ingin menampakkan ini kebaikan, ini hak asasi manusia. Rusak atau tidak itu? Rusak. Semua berawal dari kadzabu, mendustakan. Padahal dia tahu itu kerusakan. Tidak ada satu orang tua pun yang ingin anak gadisnya itu dizinai. Tidak ada satu laki-laki pun yang mau rela anak laki-lakinya itu jadi penzina, meskipun dia tidak kenal agama. Mustahil fitrahnya akan membolehkan, apalagi sampai kepada yang LGBT itu, mustahil. Jadi mereka mendustakan, itu bentuk mereka merusak agama Allah, merusak di atas muka bumi ini. Dari itu Allah mengancam mereka, ulaika ashabul jahim, mereka lah ashabul jahim, yani ashab, penghuni neraka. Sahib artinya pemilik, dikatakan sahib karena dia akan selalu ada di situ. Itu sahabat artinya dia selalu ada di dalam semua kondisi. Sahib, ashab, hada ashabi, ini sahabatku. Dikatakan seperti itu karena dia selalu ada dalam keadaan susah maupun luas, dia ada di situ. Ashabul jahim,
menyertai neraka jahanam, menjadi penghuninya. Ini orang-orang kafir tersebut. Kebalikan dari orang beriman tadi disebutkan oleh Allah, lahum ajruhum wa nuruhum. Mereka diberikan pahala dan diberikan cahaya oleh Allah untuk masuk ke dalam surga sebagaimana yang kita bahas di ayat sebelumnya. Yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawma jannat, dan selanjutnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan keadaan orang-orang kafir, Allah menasihati orang yang beriman maupun orang yang kafir agar jangan tertipu daya dengan dunia, karena dunia adalah tertipu daya dengan dunia salah satu penyebab mereka mendustakan agama, penyebab seseorang menjadi pelit untuk bersedekah, menjadi tidak taat kepada Allah. Allah berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya." Ketahuilah orang-orang yang beriman dan kalian wahai semua manusia, annamal hayatud dunya la'ib. Sungguhnya kehidupan dunia ini la'ibun, permainan. Walahun, la'ib wa lahwun, permainan dan melalaikan, wazinah dan perhiasan. Ini hakikat dunia. Jadi kalau kita ingin tahu hakikat dunia, bacalah ayat ini. Tapi yang paling penting, maksudnya ayat ini adalah supaya tidak tertipu daya dengan dunia. Allah sebutkan hakikat dunia setelah menyebutkan keadaan orang beriman, keadaan orang kafir, agar mereka semua jangan tertipu daya dengan dunia, yang artinya dialah penyebab utama dari semua kerusakan itu. Dari itu ada ulama mengatakan hubbud dunya ra'sul khati'ah. Cinta dunia itu pokok dari semua dosa. Pokok dari semua dosa. Silakan azan dulu. Baik. I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah sungguhnya kehidupan dunia ini la'ib, permainan, lahwun, senda gurau, melalaikan, wa zinah, perhiasan. 1, 2, 3. Laib 1, lahwun 2, zinah 3. Tafakhurun bainakum 4. Tafakhurun bainakum, berbangga-bangga di antara kalian. Wa takathurun fil amwali wal aulad, dan kalian berlomba-lomba memperbanyak harta dan anak. Ini 5. Ya, ini kesibukan, ay al-istighalu biha. Kehidupan dunia ini adalah kamu sibuk mengurus itu saja. Manusia kalau tidak sibuk ngurusin harta, dia sibuk apa? Ngurus anak, kan begitu. Ini ada urutannya ini. Hayatud dunya la'ib wa lahwun. Anak muda ini, sibuknya anak muda itu hanya dengan permainan. Masih muda kan begitu, main bola, main futsal, main, ya semua permainan dia lakukan. Waktunya habis untuk itu. Lahwun juga begitu, bergadang di usia muda. Wazinah, berhias, ya kan, dikit-dikit sisir rambut. Kalau dia gadis, kinclongin wajah, kan gitu kan. Ya itu dia. Kemudian kalau sudah berhasil agak dewasa, tafakhurun bainakum. Udah berhasil saya sekarang nih. Kumpul sama kawan,
jalannya udah beda, pakaiannya udah beda. Sebelum berangkat sudah siap-siap pamer sama orang lain, pamer sama kawan, tafakhurun bainakum. Kemudian setelah itu takatsurun fil amwal. Bagaimana cara mereka kemudian berlomba-lomba supaya usahanya semakin maju. Kemudian di samping itu wal aulad, memperbanyak anak, nyari perempuan, ingin banyak anak. Ini saja al-ishtighalu biha, kata ulama tafsir, ay al-ishtighalu biha. Inilah kehidupan dunia yang kalian sibuk dengannya. Tidak lepas dari ini. Pokok-pokoknya ini dia. Pokok-pokoknya ini. Allah mengingatkan, jangan tertipu daya dengannya orang yang beriman. Dari itu Allah melanjutkan memberikan perumpamaan. Memberikan perumpamaan kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh. Yani perumpamaan keheranan kalian dengan dunia, keasyiknya kalian dengan dunia, seumpama ghaithin, hujan, a'jabal kuffara nabatuh. Kuffar artinya di situ zira, ya, artinya bukan orang kafir. Kuffar artinya petani. Hati-hati jangan salah ya. Ajabal kuffar diartikan orang-orang kafir menjadi heran. Ini maksudnya kuffar az-zira. Itu az-zurra, petani. Nah, itu diterjemahkan petani kan di situ. Ay az-zurra, ajabal kuffara nabatuhu. Ini tumbuhnya pertanian yang dia tanam tersebut membuat dirinya, membuat orang yang menanamnya menjadi terheran-heran, kagum. Seperti itu bentuknya pula kekaguman manusia dengan urusan dunia. Selalu berbunga-bunga hatinya kalau urusan dunia. Petani kalau sedang bercocok tanam, apa yang dia tanam akan tumbuh dan berbuah. Bagaimana hatinya? Berbunga-bunga atau tidak? Berbunga-bunga hatinya, senang, gembira, i'jab, dahsyat hatinya. Wah, besok kita panen, kita akan dapat uang. Allah sebutkan salah satu profesi di sini, itu zira', itulah yang banyak dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dialah salah satu mata pencarian yang paling menguntungkan dulu sebelum datang kapitalisme. Setelah datang kapitalisme, pertanian itu ditinggalkan. Jadi kapital kan produk, disuruh masuk PT saja. Jadi petani tidak menguntungkan. Jadi itu tidak ada yang menjadi petani di hari ini. Ada tidak anak muda cita-cita jadi petani? Tidak ada. Dari kelas SD selalu cita-cita itu, kalau guru ngajar ke muridnya mau jadi dokter, menjadi pilot, menjadi polisi. Ini nih 3 favorit pilihan guru nih. Polisi, dokter, sama apa? Pilot. Kebawa terus dari kepala anak-anak itu ingin dokter, jadi pilot. Padahal pilot itu sama kayak sopir, beda kendaraan saja. Pilot itu kan sopir ya, beda kan kendaraan. Kalau ini sopir angkot yang dia bawa, kalau itu pesawat sama. Nah, tapi kok jadi cita-cita sama orang. Sama itu masinis. Setelah saya sadar itu saya coret tuh, nggak mau jadi pilot lagi. Ya, ternyata sama kayak sopir. Mohon maaf, ini bukan menghina pilot, bukan profesi yang bagus, tapi yang mungkin salah penanaman kali ya. Pertanian itulah sebenarnya yang paling bagus. Anak-anak yang lahir dan berprestasi itu anak petani semua. Bapaknya petani, ya berarti mereka lah, berarti masya Allah gitu kan. Perjuangannya,
halalan thayyibannya, keringatnya, ketenangannya. Kan itu yang dicari semua orang sekarang, tenang. Kalau antum ingin lihat orang tenang, lihat petani. Dia tawakal kepada Allah, nunggu kapan mau panen. Uang yang ada di rumah itu yang dimakan bersama keluarganya, sabar. Halal, thayyibah. Tapi sistem perekonomian kadang jahat kan begitu, banyak orang zalim. Petani yang paling capek itu yang paling murah harga barangnya. Kalau cabai jatuh, hancur dia. Tomat jatuh, dia buang tomatnya ke jalan, kan begitu. Saking sistem perekonomian seperti itu. Kalau tidak ada mereka, kita nggak bisa makan sebenarnya. Tapi itulah kapitalisme. Tapi kita tidak ingin terlalu dalam membahas itu. Itulah contoh yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran. Yani a'jabal kufara nabatuhu. Bagaimana kesenangan hati seorang petani menunggu tanamannya, ladangnya, pertaniannya akan tumbuh berbuah. Seperti itu juga manusia dengan permainan, dengan kecintaannya, dengan i'jabnya, keheranannya dengan dunia ini. Tapi apa yang terjadi kemudian? Thumma yahiju. Tapi kemudian haja, dia menjadi gugur. Apa arti haja di situ terjemahkan jemaah? Menjadi kering. Thumma yahiju fatarahu musfarra. Fatarahu musfarra. Menjadi kering dan kamu lihat warnanya kekuningan. Musfarra artinya menjadi kuning. Tadi dia berbunga, kemudian mau tidak mau dia menjadilah layu, menjadi kering, menjadi menguning. Thumma yakunu hutama, kemudian dia menjadi gugur. Dunia juga begitu. Laib, permainan, meriah kan, awal-awalnya meriah. Piala dunia kan meriah, itu meriah, harta benda semua ya. Selesai final kemana terus? Udah selesai udah. Dunia hanya itu saja. Seumpama tanaman yang tadi itu. Kalau bahasa perumahan di orang di Indonesia biasanya kan pakai gunung. Orang kalau sudah naik gunung kemana? Turun. Tidak mungkin orang menetap di gunung. Kehidupan dunia juga begitu. Orang kalau sampai puncak karirnya, kemana dia pergi? Turun. Nah itu dunia. Diri kita saja begitu kan. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Manusia seperti itu. Masa anak-anak kemudian menjelang dewasa menjadi pemuda yang tangguh, pemuda yang bersemangat, kuat, jasad dan pikirannya. Kemudian berangsur turun, kemudian mulai giginya sakit, mulai ada yang ompong, mulai numbuh uban. Yang tadinya sehat, mulai kakinya enggak kuat lagi saya lari, enggak kuat lagi saya makan. Dulu saya makanan semua saya makan misalnya, sekarang enggak bisa lagi saya makan itu, ada pantangan muncul. Terus seperti itu sampai kita meninggal dunia. Nah itu pelajaran kan. Itulah kehidupan dunia. Ya. Thumma yahiju fatarahu musfarra, thumma yakunu hutama. Kalau seperti itu keadaannya, ingat ada lagi resiko yang berat. Wa fil akhirati adzabun syadid. Di akhirat itu azab yang pedih ada. Ada pilihannya. Pertama adalah azab yang pedih, yang kedua maghfiratun minallahi wa ridwan, ampunan dari Allah dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kemudian kabar gembira, kabar tentang akhirat. Dunia itu isinya begitu, permainan dan seterusnya, kamu sibuk dengannya dan keadaannya seperti tadi itu, seperti tanaman yang akan hancur. Di akhirat ada dua pilihan, ada azab yang pedih,
dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pilih mana yang kau mau. Mau adab yang pedih atau mau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya? Tentu kita pilih yang wa maghfiratum minallahi wa ridwan. Dan itu bisa diraih di dunia. Diraih di dunia dengan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah kemudian berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Ketahuilah kalian wahai orang-orang yang beriman, tidaklah dunia kehidupannya kecuali perhiasan yang menipu daya. Betul-betul menipu daya. Jika kita sadar dengan nasihat dari ayat ini jemaah, jika sampai menyentuh hati kita, biasanya kerakusan kita akan dunia itu berkurang. Kemudian kita mulai ikhlas dengan keadaan kita. Ya sudahlah, ikhlas saja. Ada akhirat nanti. Kita akan berdamai dengan keadaan kita. Berkurang kemudian rakus kita, berkurang permusuhan kita dengan orang lain. Berusaha kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kuncinya ini. Ada pada ayat ini. Ini yang hakikatnya tazkiyatun nufus, melembutkan hati, mensucikan jiwa. Dia muqaddimahnya, kemudian seseorang bisa lebih jauh untuk menyelami indahnya ibadah kepada Allah, indahnya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini tidak menyentuh ke hati kita, tidak sampai kita jiwai, bahaya. Walaupun penampilan kita sudah sunnah kelihatannya, kita berjenggot, kita cingkrang, kita sholat, tapi ini dunia ini istighal biha di dalam hati kita, itu sulit kita khusyuk. Tidak bisa kita khusyuk. Tadi di ayat sebelumnya dibahas tentang khusyuk oleh Allah. An takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Dan dia penyebab orang tidak bisa khusyuk. Khusyuk dalam ibadah maupun khusyuk dalam fokus pekerjaan dia. Dia kehilangan arah. Dia bekerja untuk apa? Mencari ini untuk apa? Kehilangan arah. Tapi orang beriman jika tahu arahnya, diberkati kemudian hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan dengan ikhlas, dengan ridha dan meniti jalan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah berfirman selanjutnya, sabiqu ila maghfirah. Allah tahu pasti orang beriman memilih yang kedua, wa maghfiratum minallahi wa ridwan, kan? Allah sambung, sabiqu, kalau begitu segera. Sabiqu, segera. Sibaq, berlomba, berlari. Bukan jalan slow, cepetan. Ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan Rabb kalian dan surga yang pahalanya adalah surga, wa jannah arduha ka'ardis samai wal ard, yang luasnya seperti luas langit dan bumi. Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih, yang telah Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha, yang demikian itu tapi adalah karunia dari Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah inginkan. yakni surga, ampunan, itu karunia dari Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah inginkan. Artinya amalanmu untuk bersegera kepada ampunan Allah bukan penyebab utama kamu diberikan surga. Ini sesuai dengan hadis, la yadkhulul jannata ahadukum bi'amalihi, tidak masuk surga seorang dengan amalannya. Maksudnya agar seseorang yang sedang meniti jalan ampunan dan ridwan Allah Subhanahu wa taala tidak tertipu daya dengan amalannya. Karena masing-masing tahap punya cobaan. Kalau seseorang sudah melalui tahap yang tadi godaan dunia, dia taat kepada Allah, godaan berikutnya adalah al-i'jab bi nafsihi, kagum dengan dirinya sendiri. Dia lihat dirinya, oh saya sudah taat, saya sudah bagus. Allah ingatkan itu, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu karunia dari Allah. Allah berikan kepada yang Allah kehendaki supaya semakin tawadhu dia kepada Allah dan kepada manusia. Jadi seseorang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala,
semakin tawadhu kepada Allah, semakin tawadhu kepada sesama manusia. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Subhanahu wa taala pemilik keutamaan yang agung. Baik jemaah, ini yang bisa kita bahas di kesempatan ini. Insyaallah taala berikutnya firman Allah, ma asaba min musibatin. Insyaallah taala. Ada yang ingin disampaikan barangkali jemaah? Ingin ditanyakan atau disampaikan? Nah. Nah. Niatnya bagaimana itu? Oh, niatnya ingin dapat pahala. Bukan Ustaz. Niatnya maksudnya supaya sedekah sebagai jalan supaya lebih banyak lagi hartanya. Iya gitu Ustaz. Gimana Ustaz? Sedekah itu pada dasarnya untuk Allah Subhanahu wa taala, niatnya bukan untuk memperbanyak harta kembali. Memperbanyak harta kembali itu caranya lain, yaitu berusaha, kan begitu. Kalau murni niatnya adalah sebagai jalan untuk supaya lebih banyak lagi harta benda dia, sudah jelas itu tujuannya dunia. Innamal a'malu bin niat. Tapi hendaklah diingat, tidak semua orang bersedekah itu kemudian hartanya semakin bertambah, tidak semua. Biasanya yang berniat seperti itu enggak bertambah hartanya. Yang ditambah hartanya oleh Allah enggak punya niat seperti itu. Orang yang keutamaan ini mana qasamalun min sadaqah, harta itu tidak berkurang disedekahkan, itu keutamaannya untuk orang-orang yang memang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Naam, barakallahu fiik. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ayat ke-16 terakhir tadi dikatakan wa katsirum minhum fasiqun. Di fasikun itu di sini bilang fasik dalam hal perbuatan. Maksudnya fasik di sini apa ya Ustaz ya? Apakah orang muslim juga bisa berlaku fasik seperti apa Ustaz? Fasik maksudnya semua perbuatan yang keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Maksiat secara umum itu perbuatan fasik. Kata fasik itu kan liar. Dari itu ada hewan disebut fasik, fusak, seperti tikus. Tikus itu hewan fusak, fasik, liar, merusak. Disuruh bunuh sama Nabi. Fuwaisik, hewan yang kecil tapi merusak, yaitu tikus. Katanya sama tuh, fa sin qaf, fasik, fusak. Tikus itu fasik. Fuwaisik, tasghirnya fuwaisik, fasik. Ini hewan yang liar, merusak. Manusia juga bisa begitu. Wa katsirum minhum fasiqun, banyak di antara mereka fasik. Orang-orang itu orang ahli kitab, di sini kan konteksnya. Orang-orang fasik ahli kitab itu jadi merusak dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu arti fasik. Merusak, keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman juga bisa fasik. Orang yang beriman tapi tidak sempurna keimanannya disebut fasik, tidak sampai menjadi kafir. Orang beriman menjadi fasik bisa. Orang kafir juga begitu, disebut fasik juga sama. Tapi kalau orang beriman dia fasik, tidak sampai menjadi kafir selama tidak menghalalkan dosa tersebut. Dia mabuk, dia korupsi, dia berzina, ini fasik. Liar, keluar dari batasan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak dihukumi kafir. Dia orang yang beriman tapi jatuh kepada dosa besar, imannya kurang. Itu makna katsirun minhum fasiqun,
Di ayat itu menjelaskan ahli kitab banyak yang fasik, dosanya banyak selain di atas dosa kekafiran. Mereka minum khamar, berzina, mangkari, semua dosa besar itu dilakukan kan. Dan itu sangat jelas kita lihat jemaah. Orang kafir terutama yang barat-barat itu kan, tidak ada keraguan lagi di situ. Khamar, zina, riba, ya. Menjajah, ya. Menjajah dosa atau tidak? Dosa lah. Memperbudak orang Afrika dulu. Fasikun, orang-orang fasik. Sampai ada berita sebuah tempat ibadah ditangkap semuanya karena sabu-sabu semua isinya. Yang membudak atau orang apa itu? Biksu. Fasikun, orang fasik, keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala, ahli kitab. Nah, supaya kita tidak sama dengan mereka. Orang beriman tidak begitu. Thayyib jamaah, sampai di sini dulu kajian tafsir kita. Ayat ini luar biasa. Surat Al-Hadid di bagian ini sangat luar biasa, mengetuk hati dan mengingatkan kita akan hakikat kehidupan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.